Banjir akibat pasang naik air laut atau ROB melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah seperti di Kendal dan Kota Pekalongan. Seperti apakah kondisi terkini di dua wilayah tersebut? Terhubung dengan kita koresponden TVRI Jawa Tengah, Visi Utama di Kendal dan Muhtarom di Kota Pekalongan. Selamat sore, Visi, Muhtarom. Baik, kita terlebih dahulu ke Kendal. Visi, hingga saat ini seperti apakah kondisi genangan ROB di Kendal, Visi? Baik, Aris dan saudara, di Kabupaten Kendal, khususnya pada daerah pesisir seperti di Kelurahan Karangsari saat ini, sejak sepekan lalu terjadi banjir ROB yang menggenangi jalan utama dan ratusan rumah warga dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter, sehingga berdampak pada aktivitas warga yang terganggu. Banyak warga mengaku kesulitan tidur karena rumahnya terbanjiri oleh air ROB. Nah, dan menurut warga sekitar, air mulai meninggi pada pukul 2 dini hari dan mulai surut kembali pada pukul 10 pagi. Namun, sementara dari pantauan di lapangan, masyarakat masih belum mendirikan dapur umum ataupun mengungsi ke tempat lain. Aris. Baik, Visi, apakah ini bisa dikatakan kondisi yang terparah kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Visi? Baik, Aris. Menurut pengakuan dari warga sekitar, banjir ROB yang terjadi di Kelurahan Karangsari merupakan banjir ROB terparah yang dialami warga sejak dimulainya banjir ROB pada tahun 2017 lalu. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020, fenomena banjir ROB dirasakan warga setahun sekali. Namun, di tahun 2021 saat ini, terhitung sudah 2 kali warga mengalami banjir ROB, yakni pada bulan April dan November saat ini. Dan pada setiap tahunnya, sejumlah warga terpaksa harus meninggikan tempat tinggal mereka sekitar 50 cm agar rumahnya tidak tergenang air pasang. Sementara warga lainnya hanya bisa pasrah menunggu surutnya banjir ROB. Aris. Baik, apakah sudah ada data tentang berapa kakak yang terdampak pada banjir kali ini, Visi? Oke, baik Aris. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kendal, sebanyak 1.353 rumah yang berada di 6 desa di 3 kecamatan terendam air pasang. Dengan rincian pada kecamatan Kaliwungu, yakni Desa Mororjo sebanyak 70 kakak, Desa Wonorjo sebanyak 75 kakak, sementara pada Kecamatan Kendal Kota, Kelurahan Karangsari sebanyak 460 kakak, Kelurahan Bandengan sebanyak 600 kakak, dan pada kecamatan terakhir, yakni Kecamatan Patebot, Desa Wonosari sebanyak 67 kakak, dan Desa Kartika Jaya sebanyak 81 kakak. Aris. Ya, tadi Visi mengatakan sebenarnya beberapa atau mungkin banyak rumah warga di sana setiap tahunnya ditinggikan begitu ya. Tetapi tahun ini tetap terjadi banjir dan dikatakan paling parah. Nah, apa penyebabnya, Visi? Baik, hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab banjir ROB di Kendal, khususnya di Kelurahan Karangsari. Namun, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya banjir ROB. Di antaranya adalah perubahan iklim, abrasi, sistem drainase yang kurang baik, dan penurunan ketinggian tanah. Begitu, Aris. Oke, sepengetahuan Anda, Visi, apakah yang dilakukan atau skenario begitu ya dari Pemkab Kendal sendiri agar banjir tidak semakin parah? Baik Aris, untuk meminimalisir dampak banjir ROB, Pemkab Kendal dalam hal ini Bupati Diko Ganinduto telah berkoordinasi dengan masyarakat, dinas terkait, serta pemerintah pusat, seperti diantaranya dalam waktu dekat ini, Pemkab Kendal akan melakukan pembagian bantuan sosial berupa sembako bagi warga yang terdampak banjir ROB. Selain itu, Pemkab Kendal juga akan melakukan normalisasi sungai, dan untuk solusi jangka panjangnya, melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kendal juga menargetkan pada tahun 2022 akan membangun 2 bendungan, yakni bendungan di Harbor Tol Semarang Kendal dan bendungan Bodri, dengan harapan dapat mengendalikan debit air sehingga tidak terjadi banjir ROB seperti saat ini. Dan juga Pemkab Kendal juga menghimbau masyarakat untuk
eh, menghubungi call center 112 apabila terjadi kedaruratan sehingga dapat segera ditangani. Aris. Baik, Visi, terima kasih informasinya dari Kendal. Kita beralih ke Muhtarom di Kota Pekalongan. Muhtarom, ini kalau kita berbicara tentang genangan rob sebenarnya bukan hal yang baru untuk warga Kota Pekalongan begitu ya, khususnya di wilayah pesisir. Tetapi ini terkesan ada pembiaran tampaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik, Arif. Jadi sejak hari Jumat kemarin di Kota Pekalongan mulai terendam dan tidak di pemukiman warga, terutama di beberapa event yang ada di dua kelurahan yang di tiga kelurahan dan di dua kecamatan. Nah, rob ini terjadi memang menjadi sesuatu yang langganan di Kota Pekalongan. Namun untuk tahun ini mulai datangnya musim hujan kali ini sudah mulai agak besar nih. Nah, apakah ini terjadi pembiaran atau tidak? Kemarin sempat beberapa kali ketemu wali kota bahwa dia menyampaikan saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk rob yang semakin tahun semakin besar ini untuk ditangani tidak hanya oleh Pemkot Pekalongan sendiri, tetapi juga dari pemerintah pusat. Dan informasinya bahwa dari pemerintah pusat sudah menggelontorkan proyek senilai 1,2 triliun untuk penanggulangan banjir rob di Kota Pekalongan. Nah, dari 1,2 triliun itu ada beberapa proyek yang ditargetkan selesai hingga tahun 2023. Di antaranya yaitu normalisasi sungai di Sungai Lodi dan Sungai Tangor, terus pembuatan kolam retensi di muara Sungai Lodi. Kolam retensi ini nanti akan difungsikan sebagai penampungan sementara ketika ada luapan air yang nantinya akan dibuang ke laut ketika air laut itu sudah surut. Kemudian adanya pembuatan tanggul di pesisir pantai Kota Pekalongan. Jadi dari timur hingga ke barat saat ini sudah mulai dikerjakan. Baik, Muhtarom, ini terkait dengan rame kemarin beberapa waktu ada istilah mega proyek sabuk laut, katakanlah seperti itu istilahnya. Nah, ini bagaimana kelanjutannya sebenarnya? Sebetulnya proyek itu masih tetap berjalan, bahkan tidak hanya di kota, tetap di kabupaten mulai dijalankan, tetapi memang belum langsung jadi gitu, agak lama dan kemarin juga beberapa kali tertunda. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota bahwa pokoknya diusahakan warga harus mendukung, tidak menolak atas kejelasan proyek ini, karena kemarin sempat ada beberapa kali penolakan dari beberapa pihak swasta. Nah, tahun 2023 ini karena memang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat dari anggaran maupun waktu harus selesai, itu 2023 harus sudah selesai. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa masalah banjir rob di Kota Pekalongan tidak akan selesai hanya pada pembuatan tanggul maupun normalisasi sungai, karena ada masalah yang lebih serius yaitu land subsidence atau penurunan permukaan tanah yang setiap tahun Kota Pekalongan sedikitnya 6-10 cm. Nah, ini yang sering dikatakan oleh warga bahwa sekian tahun ini, beberapa tahun, ketinggian banjir itu semakin meningkat. Nah, ini yang masih menjadi PR, yang harapannya nanti pemerintah bisa mengatur yang konon bahwa land subsidence ini sangat dipengaruhi dengan penggunaan air tanah. Nah, agar bisa diatur kembali sehingga tidak terjadi pengeroposan di dalam tanah yang membuat tanah ini semakin turun, yaitu dengan manajemen penggunaan air tanah. Hari. Baik, ini masih tentang mega proyek sabuk laut. Tadi disampaikan target pembiayaan begitu ya sudah ada, tetapi kalau target waktu selesainya apakah sudah ditetapkan kapan? Iya. Kalau ditargetkan dan diharapkan beberapa hari yang lalu juga disampaikan oleh wali kota waktu bersama warga pesisir bilang pokoknya 2023 mari kita berusaha bersama-sama biar proyek ini selesai, karena proyek itu juga tidak
bisa langsung sekedar membangun, karena di situ harus ada didahului dengan penataan, terutama di situ kan ada tempat pelabuhan yang itu juga harus direlokasi lebih dahulu. Untuk merelokasi juga dibutuhkan tempat, harus dibuatkan kolam pelabuhan. Nah, pembuatan kolam pelabuhan itu juga butuh waktu lagi dan butuh kekompakan dan kemauan dari para pemilik kapal juga. Nah, ini yang diupayakan ini bagaimana biar sama-sama mendukung, artinya apa yang diupayakan pemerintah ini biar nanti tahun 2023 bisa sesuai target dan selesai. Arif. Baik, Muhtaram, terima kasih informasinya dari Kota Pekalongan. Terima kasih juga untuk Visi sebelumnya sudah update informasi dari Kendal. Selamat kembali bertugas. Ya, demikian saudara dari Kendal dan dari Kota Pekalongan, di mana sama-sama dengan permasalahannya dan dengan skenario dari pemerintah terkait. Kita doakan, kita berharap semoga mereda, semoga segera normal, dan untuk warga juga semoga diberikan kesabaran dan kesehatan selalu.